Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu di rumah ya. Bagi teman-teman atau keluarganya yang sedang kurang sehat, mari kita doakan agar semuanya bisa sehat kembali. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang hari akhir atau hari kiamat. Kita akan belajar makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Untuk memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah agar dalam video ini bisa dipahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, mari kita amati dahulu gambar-gambar berikut. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan bencana yang dapat menyebabkan banyak korban. Baik itu korban terluka, meninggalnya manusia, atau rusaknya lingkungan. Seperti contoh pada gambar pertama yaitu meletusnya gunung berapi. Nah, gunung berapi ini bisa menyebabkan hancurnya rumah-rumah warga yang berada di lingkungan gunung dan bisa menimbulkan korban jiwa atau meninggalnya manusia karena awan panas yang ditimbulkan gunung tersebut. Kemudian pada bencana banjir, nah banyak korban seperti terjangkitnya penyakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dan seterusnya pada gambar-gambar yang lain juga banyak yang menimbulkan korban terluka dan meninggal dunia. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan kiamat kecil, nah atau kiamat sugro bagi manusia yang mengalaminya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Entah itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Semuanya mati. Dan hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat mengetahui kapan pastinya hari kiamat tersebut. Nah, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Nah, pada hari akhir nanti, seluruh manusia itu akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Nah, entah itu manusia yang mengalami hari kiamat itu bersembunyi, atau sampai pergi keluar angkasa, semuanya akan meninggal dunia. Nah, setelah semua manusia meninggal dunia, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan dulu ketika hidup. Nah, di sana manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan? Atau sebaliknya, jika amal kebaikan lebih banyak atau lebih berat, maka manusia tersebut mendapatkan surga. Nah, tapi sebaliknya, jika amal buruk lebih berat atau lebih banyak, maka neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Dan peristiwa hari akhir atau hari kiamat juga telah Allah gambarkan dalam surat Al-Qari'ah. Dalam ayat tersebut menjelaskan tepatnya pada ayat keempat dan kelima, nah digambarkan bahwa manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, ayat tersebut berbunyi, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, pada hari itu manusia seperti laron yang diterbangkan. Kemudian di ayat kelima juga menjelaskan watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Nah, begitu dahsyatnya hari kiamat, sampai gunung yang begitu berat, itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, selanjutnya macam-macam hari akhir. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kiamat kecil atau kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir. Nah, kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang juga termasuk kiamat sugro. Nah, kiamat sugro juga bisa disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti banjir, karena perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan, kemudian kebakaran hutan, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian, kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat besar ini adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Nah, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah tadi. Kemudian, tanda-tanda hari akhir. Nah, sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat. Di antara tanda-tanda tersebut adalah yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian ilmu agama dianggap tidak penting atau banyak orang yang tidak mau lagi belajar ilmu agama. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, banyak perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Nah, kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Selanjutnya, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba itu bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Dan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nah, pastinya nabi dan rasul sudah tidak ada teman-teman ya. Nah, nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Nah, setelah kita mengetahui makna tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan karena amal kebaikan tersebut nanti akan menjadi penolong kita agar bisa masuk surga. Kemudian kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang, minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Dan yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Nah, karena menjaga lingkungan ini dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang bisa menyebabkan kiamat sugro seperti yang tadi dijelaskan, seperti banjir dan kebakaran. Kemudian yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, kemudian mengerjakan PR tepat waktu, tidak menunda-nunda agar tidak menumpuk tugasnya. Nah, itulah teman-teman materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan bisa diulang videonya, kemudian dipahami lagi atau bisa ditanyakan ke Bapak langsung. Sekian dari Bapak, apabila banyak kekurangan Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.